Apa itu luka bakar? Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas arus listrik, bahan kimia, dan petir yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam. Luka bakar yang luas mempengaruhi metabolisme dan fungsi setiap sel tubuh. Semua sistem dapat terganggu, terutama sistem kardiovaskuler. Etiologi luka bakar. Etiologi yang pertama yaitu etiologi luka bakar termal. Luka bakar termal disebabkan oleh karena terpapar atau kontak dengan api, cairan panas, atau objek-objek panas lainnya. Penyebab paling sering yaitu luka bakar yang disebabkan karena terpajan dengan suhu panas seperti terbakar api secara langsung atau terkena permukaan logam yang panas. Etiologi berikutnya yaitu etiologi luka bakar kimia. Luka bakar semikal atau kimia disebabkan oleh kontaknya jaringan kulit dengan asam atau basa kuat. Konsentrasi zat kimia, lamanya kontak, dan banyaknya jaringan yang terpapar menentukan luasnya injuri karena zat kimia ini. Luka bakar kimia dapat terjadi misalnya karena kontak dengan zat-zat pembersih yang sering dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan berbagai zat kimia yang digunakan dalam bidang industri, pertanian, dan militer. Luka bakar elektrik. Luka bakar elektrik disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Berat ringannya luka dipengaruhi oleh lamanya kontak, tingginya voltage, dan cara gelombang elektrik itu sampai mengenai tubuh. Luka bakar listrik ini biasanya lukanya lebih serius dari apa yang terlihat di permukaan tubuh. Kemudian luka bakar radiasi. Luka bakar radiasi disebabkan oleh terpaparnya dengan sumber radioaktif. Tipe injuri ini seringkali berhubungan dengan penggunaan radiasi ion pada industri atau dari sumber radiasi untuk keperluan terapeutik pada dunia kedokteran. Terbakar oleh sinar matahari akibat terpapar yang terlalu lama juga merupakan salah satu tipe luka bakar radiasi. Faktor yang mempengaruhi berat ringannya luka bakar. Untuk faktor berat ringannya luka bakar yang pertama ada kedalaman luka bakar. Umumnya, luka bakar memiliki kedalaman yang tidak sama. Setiap daerah memiliki 3 zona cedera. Yang pertama yaitu zona koagulasi, tempat terjadinya kematian seluler. Kemudian ada zona statis yang disebut pertengahan, tempat terjadinya gangguan suplai darah, inflamasi, dan cedera jaringan. Yang ketiga yaitu zona hiperemia, merupakan area luar yang berhubungan dengan luka bakar derajat 7 yang seharusnya sembuh dalam seminggu. Faktor yang kedua yaitu luas luka bakar. Ada beberapa metode perhitungan luas luka bakar. Yang pertama yaitu metode Rule of 9, metode hand palm, dan metode Land and Brough. Faktor yang ketiga yaitu lokasi luka bakar. Berat ringannya luka bakar dipengaruhi pula oleh lokasi luka bakar. Luka bakar yang mengenai kepala, leher, dan dada seringkali berkaitan dengan komplikasi pulmoner. Luka bakar yang mengenai wajah seringkali menyebabkan abrasi kornea. Luka bakar yang mengenai lengan dan persendian seringkali membutuhkan terapi fisik dan okupasi dan dapat menimbulkan implikasi terhadap kehilangan waktu bekerja dan atau ketidakmampuan untuk bekerja secara permanen. Luka bakar yang mengenai daerah perineal dapat terkontaminasi oleh urin atau fases. Sedangkan luka bakar yang mengenai daerah torak dapat menyebabkan tidak adekuatnya ekspansi dinding dada dan terjadinya insufisiensi pulmoner. Faktor selanjutnya yaitu mekanisme injuri. Pada luka bakar elektrik, panas yang dihantarkan melalui tubuh mengakibatkan kerusakan jaringan internal dan dapat terjadi lebih luas, khususnya bila injuri elektrik dengan voltage tinggi. Kemudian ada usia. Angka kematian cukup tinggi pada anak yang berusia kurang dari 4 tahun, terutama pada kelompok usia 0-1 tahun dan klien yang berusia di atas 65 tahun. Manifestasi klinis luka bakar.
Pertama ada cedera inhalasi. Cedera inhalasi biasanya timbul dalam waktu 24 jam atau kurang dari 48 jam pertama pasca luka bakar. Jika luka bakar disebabkan oleh nyala api atau korban terbakar pada tempat yang terkurung atau bahkan kedua-duanya, maka perlu diperhatikan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama yaitu keracunan karbon monoksida, kedua ada distres pernafasan, dan yang ketiga yaitu ada cedera pulmonal. Kemudian ada hematologi. Hematokrit meningkat sekunder kebocoran kapiler dan kehilangan volume plasma dan sirkulasi, menurunnya sel darah putih dan trombosit, serta meningkatnya leukosit. Kemudian ada elektrolit, menurunnya kalium dan meningkatnya natrium, klorida, serta BUN. Selanjutnya ada ginjal, terjadi peningkatan saluran urin dan mioglobinuria. Selanjutnya ada sepsis, yang terjadi sejak klien luka bakar luas dengan ketebalan penuh. Hal itu disebabkan oleh bakteri yang menyerang luka masuk ke dalam aliran darah. Kemudian ada burn shock, respon pulmoner yaitu hipoksia. Kemudian ada metabolik, terjadinya hipermetabolik serta kehilangan berat badan. Proses penyembuhan luka bakar. Pertama yaitu fase inflamasi. Fase terjadinya luka bakar 3-4 hari pasca luka bakar. Pada fase ini terjadi perubahan vaskular dan proliferase seluler. Daerah luka mengalami agregasi trombosit dan mengeluarkan serotonin serta mulai timbul epitalisasi. Kemudian ada fase fibrioblastik. Fase yang dimulai pada hari ke-4-20 pasca luka bakar. Pada fase ini timbul apropas yang membentuk kolagen yang nampak secara klinis sebagai jaringan granulasi yang berwarna kemerahan. Fase yang ketiga yaitu fase maturasi. Proses pematangan kolagen dan terjadi penurunan aktivitas seluler dan vaskuler. Hasil ini berlangsung hingga 8 bulan sampai lebih dari 1 tahun dan berakhir jika sudah tidak ada tanda-tanda inflamasi. Untuk akhir dari fase ini berupa jaringan parut yang berwarna pucat, tipis, lemas, tanpa rasa nyeri ataupun gatal. Patofisiologi. Bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh. Panas tersebut dapat dipindahkan melalui konduksi atau radiasi elektromagnetik. Derajat luka bakar yang berhubungan dengan beberapa faktor penyebab, konduksi jaringan yang terkena, dan lamanya kulit kontak dengan sumber panas. Cedera luka bakar mempengaruhi semua sistem organ. Besarnya respon patofisiologis berkaitan dengan luasnya luka bakar dan mencapai masa stabil ketika terjadi luka bakar kira-kira 60% seluruh luas permukaan tubuh. Tingkat keperawatan perubahan tergantung pada luas dan kedalaman luka bakar yang akan menimbulkan kerusakan, dimulai dari terjadinya luka bakar dan akan berlangsung sampai 48-72 jam pertama. Kondisi ditandai dengan pergeseran cairan dari komponen vaskuler ke ruang interstitium. Jaringan terbakar, vasodilatasi meningkatkan permeabilitas kapiler dan timbul perubahan permeabilitas sel pada yang luka bakar dan daerah sekitarnya. Dampaknya jumlah cairan yang banyak berada pada ekstrasel, sodium klorid dan protein lewat melalui darah yang terbakar dan akan membentuk gelembung-gelembung dan odema atau keluar melalui luka terbuka. Akibat adanya odema luka bakar pada lingkungan kulit akan mengalami kerusakan. Kulit sebagai barier mekanik berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang sangat penting dari organisme yang mungkin masuk. Terjadinya kerusakan lingkungan kulit akan memungkinkan mikroorganisme masuk dalam tubuh dan akan menyebabkan infeksi pada luka yang dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Komplikasi luka bakar. Pertama yaitu gangguan irama jantung, kemudian ada infeksi bakteri, kemudian pemendekan kulit, otot, dan sendi, keempat ada sepsis, kemudian ada ARDS, dan yang terakhir yaitu kematian. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu hitung darah lengkap. Perhatikan hematokrit menunjukkan hemokonsentrasi sehubungan dengan perpindahan cairan. Kedua, leukosit akan meningkat sebagai respon dari inflamasi. Ketiga, analisa gas darah. Kemudian elektrolit serum, kalium akan meningkat sehubungan dengan cedera jaringan.
Yang kelima, albumin serum akan meningkat akibat kehilangan protein pada edema jaringan. Yang keenam yaitu kreatinin meningkat menunjukkan perfusi jaringan. Ketujuh yaitu pemeriksaan EKG. Dan yang terakhir yaitu fotografi luka bakar. Penata laksanaan luka bakar. Pada tahun 2014, Fitriana menyebutkan bahwa pada tindakan penata laksanaan luka bakar terdapat beberapa prioritas tindakan untuk mengatasi kegawatan pada klien, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan proses pembakaran. Jika menemukan penderita masih dalam keadaan terbakar, maka harus segera dilakukan pemadaman dengan cara menyiram dengan air dalam jumlah banyak apabila disebabkan bensin atau minyak. Kemudian menggulingkan penderita pada tanah atau menggunakan selimut basah untuk memadamkan api. Walaupun api sudah mati, luka bakar akan tetap mengalami proses perjalanan pembakaran. Untuk mengurangi proses ini, luka dapat disiram atau direndam dengan air bersih untuk pendinginan. Perlu diketahui bahwa proses pendalaman ini hanya akan berlangsung selama 15 menit, sehingga apabila pertolongan datang setelah 15 menit, usaha sia-sia dan hanya akan menimbulkan hipotermi. Tidak diperbolehkan sekali-kali mengompres luka bakar dengan kasa air es karena dapat mengakibatkan kerusakan jaringan. Yang kedua yaitu perawatan luka bakar. Luka bakar harus ditutup secepat mungkin untuk memperkecil kemungkinan kontaminasi bakteri dan mengurangi rasa nyeri dengan mencegah aliran udara agar tidak mengenai permukaan kulit yang terbakar. Perawatan tergantung pada karakteristik dan ukuran dari luka. Tujuan dari semua perawatan luka bakar adalah agar luka segera sembuh dan rasa sakit yang minimal. Setelah luka dibersihkan dan debridement, luka ditutup. Penutupan luka ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu dengan penutupan luka akan melindungi luka dari kerusakan epitel dan meminimalkan timbulnya koloni bakteri atau jamur. Kedua, luka harus benar-benar tertutup untuk mencegah evaporasi pasien agar tidak hipotermi. Yang ketiga yaitu penutupan luka diusahakan semaksimal mungkin agar pasien merasa nyaman dan meminimalkan timbulnya rasa sakit. Penutupan luka pada luka bakar sesuai dengan derajat luka bakar. Yang pertama, luka bakar derajat 1 merupakan luka ringan dengan sedikit hilangnya barrier pertahanan kulit. Luka seperti ini tidak perlu dibalut, cukup dengan pemberian salep antibiotik untuk mengurangi rasa sakit dan melembabkan kulit. Bila perlu, dapat diberi NSAID seperti ibuprofen, acetaminophen untuk mengatasi rasa sakit dan pembengkakan. Yang kedua, luka bakar derajat 2 perlu perawatan luka setiap harinya. Pertama-tama luka diolesi dengan salep antibiotik, kemudian dibalut dengan perban katun dan dibalut lagi dengan perban elastis. Pilihan lain luka dapat ditutup dengan penutup luka sementara yang terbuat dari bahan alami atau bahan sintetis. Yang ketiga, luka derajat 2 dan luka derajat 3 perlu dilakukan eksisi awal dan cangkok kulit.